Kapolri maupun pihak-pihak yang terkait dengan perpajakan kendaraan bermotor. Kalau saya tidak lupa itu kita bahas ini dulu deh. Bahas mengenai masa aktif kendaraan. Itu kan sekarang perampasan atau penyitaan kendaraan ya 2 tahun yang nggak bayar pajak, yang katanya dinyatakan bodong. Nah, lalu bagaimana kendaraan itu bisa dikatakan bodong? Kriterianya apa aja? Kalau hanya berdasarkan 2 tahun tidak bayar pajak, maka ini terjadi pertentangan dengan tafsir undang-undang, yang dimana dinyatakan begini: 2 tahun setelah masa berlaku STNK mati, maka kendaraan dianggap tidak mempunyai status atau bodong. Lalu bagaimana dengan kendaraan yang masa berlaku STNK-nya masih ada tetapi tidak bayar pajak 2 tahun? Jadi taruhlah masa aktif pajak itu kan 5 tahun ya. Dia baru ganti plat. Kita ilustrasikan begini. Tahun kemarin dia baru ganti plat. Nah, tahun ini kan harusnya dia bayar pajak. Dan tahun seterusnya juga harus bayar pajak. Berarti udah 2 tahun tuh gak bayar pajak. Apakah itu dinyatakan bodong? Karena lembar pajak dan lembar STNK itu berbeda. Di sini rancunya tafsir undang-undang lalu lintas itu sendiri juga rancu. Dasar untuk yang dipakai itu apa? Sedangkan bunyi undang-undangnya jelas, 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis dan tidak membayar pajak, maka bisa ditarik atau diambil atau disita oleh yang berwenang. Lalu gimana kalau nanti masa berlakunya itu masih aktif tapi pajaknya nggak dibayar 2 tahun? Apakah bisa ditarik juga? Apakah disita juga? Atau gimana? Karena kalau cuman omon-omon aja Pak, ya maaf nih, banyak masyarakat yang nggak tahu, rakyat yang nggak tahu. Sosialisasinya tuh harus jelas. Kapolri harus bikin announce ke publik. Jadi seperti ini, syaratnya tuh seperti ini. Jadi nggak ada kerancuan nanti saat pengimplementasiannya di lapangan Pak. Baik itu dari pihak petugas yang mencoba bermain, kalau memang pajak itu dijadikan syarat bahwa STNK itu dinyatakan sah atau aktif, maka tidak perlu Pak ada lembar STNK dan lembar pajak Pak. Jadikan satu aja, ya kan? Karena masa berlaku pajak itu 1 tahun, sedangkan masa aktifnya berlaku STNK itu 5 tahun Pak. Sama itu Pak, setiap mobil baru maupun mobil lama tertulis itu masa berlaku STNK 5 tahun. Padahal belum dibayar pajak Pak 5 tahun Pak. Nah kan begitu. Mobil baru nih, baru keluar, set dari dealer udah jadi diurus segala macam, keluar plat sama BPKB, STNK segala macam, kan di situ jelas tertulis masa berlaku 5 tahun, sedangkan pajaknya baru itu karena mobil baru.
Nah, terus juga tolong Pak, itu anggota itu dilacak Pak. Kadang juga bikin razia ilegal banyak. Terus ini juga masalah apa? Tilang etle. Ini kita mau kita modernisasi kah? Atau kita mau balik ke masa jadul dengan tilangan manual? Begitu. Terus jangan sampai nanti kayak kemarin-kemarin Pak, ada katanya kamera itu yang sekarang ini nggak bagus lah apalah. Coba dong diperiksa tuh sama KPK. Kenapa nggak bagus? Bagaimana pengadaannya? Standarisasinya waktu pengadaan itu seperti apa? Ya itu aja sih. Jadi tolong Pak, berikan tafsiran tentang undang-undang lalu lintas itu yang mengenai masa berlaku STNK itu, sama prosesnya dinyatakan hingga bodong itu kan berdasarkan undang-undangnya itu 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis Pak, bukan ketika masa STNK berlaku dan 2 tahun tidak bayar pajak. Karena ini seringkali Pak dijadikan alasan untuk melakukan penilangan, dan saya aneh gitu, bagaimana suatu pelanggaran yang sifatnya administratif itu ditindak dengan penilangan. Nah, jika sudah dilakukan penilangan, apakah ketika bayar pajak tidak ada dendanya, Pak? Kan sudah ditilang, Pak. Masa sih 2 kali kena hukuman, Pak? Nah, tolong itu diperbaiki. Sekian. Terima kasih. Tolong Pak Korlantas Metro Jaya yang pihak-pihak terkaitnya juga, terus sama Pak Kapolri lah. Jadi gampang nanti. Jadi yang lebih dipercaya itu kan nanti omongan Kapolri daripada omongan petugas di lapangan. Jadi gitu Pak, indikasi-indikasinya atau syarat-syarat yang seperti apa itu kendaraan bisa disita. Jangan dijadikan dan dibiarkan hingga menjadi polemik Pak. Terima kasih.